jalur transportasinya, arahnya kemana aja kemudian jualnya. Awal tahun mereka program itu direncanakan, kita antisipasi. Tanggal 5 kemarin kita tangkap. Nah, jadi ini yang saya baca, katanya dari BNN sendiri tuh ada yang ikut dalam, ini kan di kapal, kemudian pindah barangnya pindah satu kapal lain. Ada orang BNN yang ikut terus mantau di situ gitu. Ya, diawasi, artinya dikontrol ya, kontrol delivery. Jadi berikut mereka Menyamar masuk, nih, ya Pak, kita awasi ya, kita awasi terus kemana perjalanan mereka, termasuk mendarat, ya kan, kita awasi terus di pelabuhan Dadap, ya kan, kemudian diangkut dengan kendaraan, kemudian kita awasi terus sampai mereka menyerahkan kepada yang menerima. Nah, ketika mereka menerima inilah kita raid, kita laksanakan eksekusi dan berhasil menangkap 7 orang. 7 orang, ini ada WNA-nya juga ya Pak ya? Warga negara asing itu 5 orang, warga negara kita 4 orang. Nah, ini kalau 800 sekian kilogram, itu kalau dijual itu dalam hitungan rupiah berapa Pak nilainya? Pertama ingin jelaskan dulu, narkoba ini ya merupakan sampah yang tidak ada harganya. Tapi orang-orang tertentu ini menghargai ini, gitu ya. Dihargai terutama berapa dihargainya 1,7 triliun. Jadi angka yang cukup besar ini. Nah, ini tapi juga ada, kita mengapresiasi adanya ini berhasil diamankan ratusan kilogram, tapi kenapa baru setiap kayaknya kalau awal tahun ini ada gebrakannya, tapi nanti sepi, baru ada lagi pas akhir tahun. Memang peredaran narkotika itu ya kan memang sulit untuk bisa diungkap karena memang peredaran gelap tidak bisa dideteksi dengan instrumen negara, milik negara ini. Ya, karena ini kita tahu, makanya kita bisa mengungkap. Dan jadi sudah 7 negara memang yang 7 negara. Dan ini memang menjadi trending topik 7 negara. Trending topik 7 negara? 7 negara. Trending topik 7 negara. Jadi sindikat WCP ya, yang kita tangkap ini adalah sindikat besar yang dicari-cari oleh 7 negara. Wow, Pak, benar kita memiliki data di sini. Benar tidak sih dengan adanya diamankannya 800 sekian kilogram ini, itu artinya bisa merenggut nyawa 3,2 juta jiwa. Ini data kami. Kalau data Bapak berbeda katanya. Ya, kira-kira bisa lebih dari itu, tergantung pemakaian per orangnya ya kan. Ya, bisa lebih dari 4 juta. Dan memang betulkah memang pengguna narkoba di Indonesia tuh sudah sangat tinggi sekali, seperti katanya ini 4,5 juta nih kalau data yang kita miliki. Iya, memang prevalensinya sekitar itu 4 juta lebih. Jadi kalau diangkakan itu tepatnya 4,2 juta. Jadi orang-orang tertentu menganggap ini 4,5 juta. It's okay. Ini karena memang penelitian. Jadi memang jumlahnya sudah cukup besar. Nah, ini menjadi tugas kita semua, ya kan, baik pemerintah maupun masyarakat untuk merehabilitasi para penyalahguna ini. Kalau ingin Indonesia bebas narkoba, karena permasalahan itu ada 2, permasalahan penyalahgunaan yang jumlahnya besar itu dan permasalahan peredaran. Ini tergantung pada penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan kita tekan sampai derajat yang paling rendah, maka bisnis itu akan menjadi collapse. Jadi sampai saat ini demand-nya memang masih tinggi. Makin tinggi gitu. Kalau Bapak misalnya BNN mungkin punya data ya, sebenarnya dari Indonesia tuh paling daerah mana sih yang paling besar gitu keinginannya untuk demand-nya paling tinggi? Demand-nya paling tinggi Jakarta. Jakarta masih tinggi. Habis itu Kalimantan Timur, habis itu Riau. Itu demand Sumatera Utara. Itu memang demand yang tinggi. Nah, gitu. Jadi kita sudah bisa memetakan berapa tiap-tiap provinsi itu berapa. Tinggal kita ya kan kapan itu direhabilitasi. Nah, saya yakin karena Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk tahun ini merehabilitasi 100.000. Tahun berikutnya akan meningkat. User nih Pak ya? Ya, untuk penggunanya. User. Ini tapi bagaimana dengan yang kingpinnya lah begitu? Kalau misalnya ini kan pasti ada mafianya sudah kokoh di atas gitu Pak. Kalau cuma penggunanya doang. Sementara itu kita harus dua-duanya. Demand kita tekan, supply-nya kita tekan. Nah, oleh karena itu kita juga ngotot. Hari ini kita bisa nangkep sindikat yang paling dicari-cari itu dengan barang buktinya, wow gitu ya, 860 kilo. Ini terbesar yang pernah ditangkap di Asia. Nah, tapi Pak, kalau jalur laut itu kan bisa dikatakan jalur yang terbuka lah gitu ya. Memang gampang sekali orang masuk, apalagi orang dari luar Indonesia gitu. Apakah ini ada indikasi nggak sih Pak, ada oknum juga yang terlibat di sini sehingga tuh memudahkan alur transportasi tersebut selama ini? Ya, kalau kita lihat penangkapan yang sekarang memang tidak ada yang terlibat. Ya, ini tidak ada yang terlibat karena yang terlibat adalah orang asing. 5 orang asing, 4 orang Indonesia. 4 orang Indonesia itu adalah orang-orang yang membantu. Ada nahkoda kapal, ada pembantunya yang ada juga yang tidak tahu sama sekali. Ada juga yang nggak tahu jadi korban aja gitu ya. Tapi memang berada dalam kondisi atau berada dalam kapal itu, ya, dan dia menerima ongkos yang besar. Nah, patut
diketahui bahwa dia juga terlibat dalam. Nah kira-kira kalau dari BNN sendiri ini ada nggak nih yang kira-kira akan menjadi target nih, saya akan buat gebrakan lagi nih untuk membebaskan Indonesia dari gawat narkoba. Saya sudah memetakan jaringan di Republik ini. Tahun depan ada 45 jaringan yang kita awasi. Wow. Itu internasional dan lokal? Internasional dan lokal. Dan itulah yang sekarang menjadi pekerjaan BNN. 45 jaringan. Dan mereka makin takut nggak nih? Makin jaga-jaga nggak setelah adanya penyergapan ini? Ya itu memang reaksi mereka berbeda-beda. Ya, tapi ini harapan kita ini membawa efek deterrent bagi mereka. Untuk tidak lagi masuk ke Indonesia. Cuman masalahnya kalau demand-nya di Indonesia masih tinggi, orang kan ngiler untuk mensuplai ke Indonesia, itu masalahnya. Iya, kan? Pak ya, katanya 40-50 orang dari generasi kita meninggal mati karena narkoba, kata Presiden. Iya, memang begitu, itu fakta. Hasil penelitian kita mengatakan begitu. Jadi mereka yang menjadi korban narkotika ini tidak ngerti, tahu-tahu mati. Mereka meninggal di rumah sakit, kan? Ternyata dampak dari narkoba. Nah, gitu. Pak Kombes, ini kan kalau dari kita lihat nih penggunanya tuh salah satu demand-nya datang dari kalangan selebriti. Makanya kalau banyak sekali berita-beritanya kan, begitu. Tapi Bapak tahu nggak, sebenarnya nggak semuanya selebriti tuh juga seperti itu kok, banyak juga yang membanggakan. Iya, banyak. Nah, ada 3 orang yang nantinya akan main film di Hollywood nih Pak, main Star Wars. Kita lihat nih, seperti apa sih, siapa saja yang nantinya akan main di Star Wars ke-7 ini. Ada trio jagoan dari The Raid. Berikut informasinya, kami akan kembali saat